Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu video pembelajaran yang kedua untuk di semester 2, yaitu materinya senam irama. Senam irama yang kita ambil adalah senam aerobik. Baiklah, yang pertama, yaitu tahukah apa itu artinya senam irama? Ya, jadi sebelum kita masuk ke senam aerobik, apa itu senam irama? Senam irama merupakan serangkaian gerak yang dipilih secara sengaja dengan mengikuti irama musik yang juga dipilih sehingga melakukan gerakan dengan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Itu merupakan senam irama. Ya, contohnya apa? Yang kita bahas nanti yaitu contohnya senam aerobik. Kemudian sejarah dan manfaat senam aerobik, ya. Sejarahnya dulu yang kita bahas. Jadi penggunaan istilah aerobik ini dipopulerkan oleh Kenneth H. Cooper. Ia memperkenalkan berbagai kegiatan aerobik dengan mengemukakan penentuan kriteria dan pelaksanaannya. Irama musik dalam aerobik ini berfungsi sebagai panduan gerak, pemberi motivasi dan semangat peserta yang melakukan senam aerobik. Ini secara singkatnya saja ya. Jadi senam irama ini, ya, senam aerobik ini selalu diiringi dengan musik, ya. Irama musik dalam aerobik ini berfungsi ya sebagai apa? Sebagai panduan gerak. Nah, ini pemberi motivasi dan semangat peserta yang melakukan senam aerobik. Ya. Kemudian senam aerobik ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, senam aerobik low impact. Ini salah satu kaki selalu berada dan menapak lantai setiap saat. Kemudian senam aerobik moderate impact, yaitu salah satu kaki selalu berada di lantai dengan posisi tumit mengangkat tetapi jari kaki tetap berada di lantai setiap waktu. Kemudian senam aerobik high impact, ini dilakukan dengan intensitas aliran gerakan yang keras dan cepat. Ini adalah beberapa kategori senam aerobik. Yang berikutnya adalah tujuan senam aerobik. Senam aerobik ini bertujuan yaitu meningkatkan kemampuan kardiovaskuler dan pembentukan tubuh. Ya. Gerakan yang menyebabkan denyut jantung meningkat sedemikian rupa ke target tertentu atau yang sering disebut dengan zona latihan. Ini tujuannya. Tujuan berikutnya sebenarnya ada dua, yaitu pembentukan tubuh. Ya, maknanya gerakan yang dipilih mengandung unsur kalistenik ya yang memenuhi tuntutan ya, teknik maupun ketentuan anatomis tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan ya. Jadi keuntungan melakukan senam aerobik ya. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas jantung ya. Jadi senam aerobik ini dapat meningkatkan kapasitas jantung. Hal ini kenapa? Karena dikarenakan saat melakukan senam aerobik, tubuh kita akan melakukan gerakan. Ya, gerakan ini memerlukan koordinasi antar tulang dan otot. Kemudian otot membutuhkan oksigen untuk bekerja secara efisien. Itu adalah keuntungan pertama. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan otot. Ya, jadi dengan melakukan senam aerobik yang memerlukan kekuatan otot yang lebih dalam pelaksananya, tentu akan memaksa otot ini akan bekerja keras. Ya, dengan demikian senam aerobik ini dapat meningkatkan kekuatan otot. Kemudian yaitu meningkatkan daya tahan otot. Ya, aerobik ini membantu meningkatkan daya tahan otot-otot. Karena apa? Gerakan-gerakan aerobik ini seperti melompat-lompat, mengangkat lutut, dan menendang. Apabila sering dilakukan, dapat meningkatkan daya tahan otot. Kemudian meningkatkan kelentukan. Ya, kelentukan adalah keluasan gerakan yang berada di sekeliling sendi. Kemudian setelah menyelesaikan latihan aerobik, peregangan membantu meningkatkan kelentukan dan juga membantu sirkulasi darah ke
jantung. Jadi jika secara rutin merenggangkan badan setelah selesai latihan, akan dirasakan bahwa otot-otot dan tulang-tulang sendi ini akan berkembang. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah menyeimbangkan komposisi tubuh, ya. Komposisi tubuh ini menunjukkan perbandingan kumpulan otot, tulang, dan cairan-cairan penting di dalam tubuh yang dibandingkan dengan lemak, ya. Jadi orang yang kurus dan berat badannya masih memungkinkan kelebihan lemak, ya. Kemudian latihan aerobik ini yang tetap akan membantu mengubah komposisi tubuh, menghindari tubuh menjadi gemuk dan membentuk otot-otot. Itu adalah keuntungan dari melakukan senam aerobik. Yang berikutnya adalah latihan senam aerobik, ya. Latihan senam aerobik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pemanasan, kedua gerakan inti, dan yang ketiga adalah gerakan pendinginan. Nanti akan kita bahas satu persatu apa itu pemanasan, gerakan inti, dan juga gerakan pendinginan. Baiklah, yang pertama yaitu pemanasan atau warming up, ya. Pemanasan ini adalah persiapan emosional, psikologis, dan fisik untuk melakukan latihan, ya. Kemudian tujuannya, yang pertama adalah menaikkan denyut jantung secara berangsur-angsur, kemudian mempersiapkan otot-otot dan persendian, yang ketiga meningkatkan suhu inti tubuh, yang keempat meningkatkan sirkulasi cairan tubuh, dan yang kelima yaitu mempersiapkan diri secara psikologis dan emosional. Kemudian yaitu contoh gerakan pemanasan. Yang pertama adalah jalan di tempat. Jalan di tempat ini bertujuan yaitu melatih otot tungkai, persendian lutut, dan pergelangan kaki. Gerakan yang kedua yaitu gerakan kepala. Tujuannya adalah melatih persendian dan otot leher ke arah depan serta melatih persendian dan otot leher ke arah samping. Yang ketiga yaitu gerakan bahu, yaitu tujuannya melatih persendian otot dan bahu serta meluaskan gerakan pada bahu. Kemudian yang D atau yang keempat yaitu gerakan pinggang. Ini tujuannya adalah meluaskan gerakan pada persendian dan otot pinggang. Kemudian yang kelima, gerakan dada, pinggang, dan paha dan kaki, ya. Tujuannya adalah meregangkan dan menguatkan otot. Kemudian yang keenam, gerakan menekuk lutut dan gerakan lengan berirama. Kemudian gerakan peregangan lengan dan punggung. Kemudian setelah gerakan pemanasan, kita ke gerakan inti. Gerakan inti ini bertujuan untuk menguatkan otot-otot tubuh dan melatih koordinasi gerak antar anggota tubuh. Cara melakukannya yang pertama adalah gerakan buka tutup lengan. Ini bertujuan untuk menguatkan otot dada, lengan atas, lengan bawah, dan meningkatkan koordinasi antara gerakan lengan dan kaki. Kemudian gerakan melompat dan tangan bersilang. Ini tujuannya apa? Meningkatkan kekuatan dan kelentukan otot tungkai, melatih koordinasi tangan dan kaki, dan meningkatkan keseimbangan. Ini adalah gerakan inti. Gerakan inti yang berikutnya yaitu setelah tadi gerakan melompat dan tangan bersilang, yaitu gerakan ketiga, gerakan mendorong dan merentangkan lengan. Tujuannya untuk menguatkan otot lengan dan melatih koordinasi tangan dan kaki, menguatkan otot paha, meningkatkan kelincahan otot tubuh dan tungkai bawah. Kemudian gerakan pendinginan, ya. Gerakan pendinginan ini bertujuan mengembalikan frekuensi denyut jantung supaya kembali mendekati normal. Itu adalah tujuan dari gerakan pendinginan. Jadi kemudian gerakan dalam senam aerobik ini ada 4. Yang pertama waving atau gerakan bergelombang, front kick atau tendangan ke depan, sit kick ya, tendangan ke samping, kemudian sit standing crunch ya. Itu adalah gerakan dalam senam aerobik. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf ya. Tolong dikerjakan soalnya
Ini soal berupa pilihan ganda, Bapak menggunakan aplikasi Google Form, jadi silahkan ketik link di atas ini, yaitu dengan, Google Chrome ya, di Google Chrome di HP kalian. Ketik alamatnya ini ya. Tolong dikerjakan dengan baik ya, agar nilai kalian juga memuaskan. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.